Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gayatri Widya Rismi dari kelas 12 AK2. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana langkah untuk memasukkan transaksi penyesuaian pada pabrik tempe sejahtera, kemudian membuat laporan keuangannya dan membackup data. Berikut adalah langkah untuk memasukkan transaksi penyesuaian pada pabrik tempe sejahtera. Jadi untuk yang AJP1 itu penyesuaian produk jadi selesai akhir periode. Isi memonya produksi tempe sesuai SPK nomor WO 09-2 tanggal 27 September 2012. Pada hari ini baru menyelesaikan 5.040 pak produk jadi. Sedangkan sisanya 560 pak masih dalam proses. Ini dari bagian produksi kepada bagian administrasi. Jadi yang pertama kita masuk ke inventory, kemudian adjust inventory. Setelah itu tanggalnya tetap tanggal 30 bulan September 2012. Untuk memo saya mengisinya dengan AJP1. Nah, item number di sini kita isi dengan tempe. Setelah itu kuantitinya 5.040. Untuk unit cost kita isi dengan 3.000. Jadi total amount-nya 15.120.000. Untuk akun di sini saya akan mengisinya dengan harga pokok penjualan. Kemudian kita record. Setelah dari inventory, kita akan menuju ke account. Setelah itu record journal entry. Tanggalnya tetap tanggal 30 September 2012. Untuk memo saya mengisinya dengan AJP1. Nah, selanjutnya untuk akunnya di sini persediaan barang dalam proses dengan senilai 1.680.000. Kemudian yang kedua itu harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan nih ya, harga pokok penjualan senilai 1.680. Tadi kan yang tersisa itu ada 540 kan. Nah, itu dikali 3.000 jadi hasilnya 1.680.000. Nah, pastikan out of balance-nya sudah 0. Jika sudah 0, untuk AJP1 sudah selesai. Setelah itu kita record. Selanjutnya adalah AJP2. AJP2 ini penyesuaian beban yang masih harus dibayar. Jadi isi memonya itu gaji administrasi bulan September 2012 sebesar 3 juta. Dipotong PPh pasal 21-nya itu 65.500. Setelah itu gaji akan dibayar 2.934.500.000. Jadi ini dari Tuan Setiawan kepada bagian administrasi. Jadi yang pertama itu kita masuk ke account, kemudian record journal entry. Tanggalnya tetap tanggal 30 September 2012. AJP-nya saya mengisinya dengan AJP2. Untuk akun itu yang pertama beban gaji. Beban gaji administrasi senilai 3 juta. Yang kedua itu kita pilih utang pajak. Dikredit senilai 65.500. Dan yang terakhir kita pilih utang gaji. Utang gaji dan upah. Senilai sisanya yaitu 3 juta dikurang 65.500, jadi totalnya 2.934.500 rupiah. Pastikan out of balance-nya sudah 0. Jika sudah 0, AJP yang kedua sudah selesai. Setelah itu di record. Selanjutnya adalah penyesuaian yang ketiga. Penyesuaian yang ketiga itu
Penyesuaian pemakaian perlengkapan. Isi memonya adalah perlengkapan pabrik yang terpakai selama bulan September 2012 sebesar 350.000 dari Tuan Setiawan kepada bagian administrasi. Jadi yang pertama itu kita ke account, setelah itu record journal entry. Tanggalnya 30 September 2012 saya akan mengisi memonya dengan AJP 3. Untuk akun di sini BOP kita pilih BOP sesungguhnya senilai 700.000. Jadi 350 tadi kita kali 2. Dan yang untuk akun kedua itu adalah perlengkapan pabrik di kredit. Pastikan out of balance-nya sudah 0. Jika sudah 0 kita record. Selanjutnya adalah penyesuaian yang keempat. Penyesuaian yang keempat ini proses akhir bulan penyusutan. Jadi isi memonya itu penyusutan bulan September 2012 diperhitungkan dengan garis lurus. Ini dari Tuan Setiawan kepada bagian administrasi. Jadi yang pertama kita ke account, kemudian record journal entry. Tanggalnya tanggal 30 September 2012. Saya mengisi memonya dengan AJP 4. Kemudian untuk akun saya akan memilihnya dengan harga pokok penjualan. Ini kita kosongin dulu. Kita lanjut ke akumulasinya terlebih dahulu, yaitu akumulasi penyusutan bangunan senilai 250.000. Setelah itu akumulasi penyusutan kendaraan senilai 364.167.000. Yang ketiga adalah akumulasi penyusutan peralatan senilai 375.000. Nah, pastikan out of balance-nya sudah 0, kemudian kita record. Setelah menyelesaikan penyesuaian, selanjutnya saya akan memberitahukan langkah-langkah bagaimana cara membuat laporan keuangan. Jadi yang pertama, saya akan menyajikan laporan pembelian. Yang pertama itu klik report. Setelah itu purchase. Kemudian pilih yang payables. Setelah itu klik reconciliation summary. Masukkan tanggalnya itu tanggal akhir bulan transaksi, yaitu 30 September 2012. Display. Setelah itu customize. Tadi udah display. Setelah itu setelah di display kita send to PDF. Kemudian masukkan simpan filenya di tempat yang diinginkan. Saya menamainya dengan laporan pembelian aja. LK pembelian. Pabrik tempe sejahtera. Setelah itu klik save. Setelah itu close. Setelah dari LK pembelian, selanjutnya adalah LK penjualan, laporan keuangan penjualan. Itu ke sales, kemudian kita ke receivable. Setelah itu reconciliation summary. Ini tanggalnya sudah sesuai dengan yang tadi. Setelah itu klik display, kemudian send to PDF. Di sini saya mengisinya dengan LK
penjualan. Setelah itu save, close. Selanjutnya adalah laporan persediaan. Langkah pertamanya tadi setelah report sekaligus saja di sini inventory, setelah itu item, pilih yang inventory value reconciliation, tanggalnya 30 September 2012, kemudian display, send to PDF, saya menamainya dengan LK persediaan. Setelah itu di save, close. Selanjutnya adalah menyajikan laporan neraca. Yang pertama tadi sudah klik report. Setelah itu ke account, kemudian balance sheet, kemudian standard balance sheet. Setelah itu tanggalnya sudah sesuai, klik display, kemudian send to PDF. Saya namainnya dengan LK neraca aja. Klik close. Selanjutnya adalah menyajikan laporan laba rugi. Yang pertama itu klik report sudah. Setelah itu ke account, kemudian ke profit and loss accrual. Masukkan tanggalnya itu tanggal 1 September 2012 sampai 30 September 2012. Kemudian display, send to PDF. Saya namainnya LK laba rugi aja. Pabrik Tempe Sejahtera. Save, situ close. Selanjutnya adalah menyajikan laporan arus kas. Jadi kita ke banking, setelah itu check and deposit, pilih yang statement of cash flow, masukkan tanggalnya sudah sesuai dari awal mula transaksi sampai akhir bulan transaksi, kemudian display. Setelah itu send to PDF, namain filenya, saya namainnya LK arus kas saja. Setelah itu klik save, close. Itu dia langkah-langkah untuk membuat laporan keuangan, mulai dari laporan keuangan pembelian sampai arus kas. Selanjutnya kita membackup data. Ini berikut langkah-langkahnya. Selanjutnya adalah membackup data. Langkah pertama untuk membackup data ialah klik file, kemudian pilih backup. Setelah itu untuk yang ini backup company file, yang untuk yang bawah cek company file error. Setelah itu continue. Kemudian simpan file di tempat yang diinginkan. Saya menamainya dengan backup data pabrik tempe sejahtera. Kemudian klik save. Itu dia video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mulai dari penyesuaian pabrik tempe sejahtera sampai membackup data. Mohon maaf bila ada kesalahan saat penginputan transaksi maupun penjelasan saya yang kurang jelas. Mohon dimaafkan.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.